Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dulur. Ketemu lagi bersama saya di channel Gang Official, channel yang membahas putar audio pemula. Jadi buat teman-teman, mungkin ada beberapa pengguna box vakum ya. Namun ada juga pertanyaan-pertanyaan, yaitu benarkah box vakum merusak daun speaker? Itu pertanyaan yang pertama ya, Dulur. Terus yang kedua, apakah box vakum harus memiliki komponen speaker atau harus menggunakan speaker yang bagus? Itu pertanyaan nomor 2. Terus yang nomor 3, apakah box vakum harus mengutamakan power yang berdaya besar? Mari kita bahas ya, Dulur. Terutama buat teman-teman yang bingung, simak video ini sampai selesai, semoga menjadi inspirasi atau pengetahuan ya. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih. Yuk langsung ke videonya. Oke, Dulur, ini adalah bagian skema ya, atau tampilan dari dalam ya untuk box kelas-kelas vakum. Yang ini adalah box turbo, dan di sini jelas ya, Dulur, bahwa udara daripada magnet itu memang tidak ada. Jadi istilahnya di vakum di bagian magnetnya. Jadi beda dengan box F1. Kalau F1 itu dia daunnya yang di vakum, makanya F1 lebih rawan speakernya itu daunnya rusak kalau daunnya tidak tebal ya, Dulur. Dan kali ini saya akan menunjukkan sedikit simulasi cara kerjanya ya, Dulur. Kenapa box ini mampu meredam suara sembernya, oke? Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke, langsung saja ke simulasinya. Nah, oke, Dulur, jadi ini box turbo. Mohon maaf pengambilan gambarnya agak gelap ya, Dulur. Saya selalu buat konten di malam hari ya, Dulur. Nah, ini adalah box turbo, dimana masukan speakernya kan dari sini, Dulur. Jadi mengenai box turbo ini saya akan jelaskan sedikit tentang cara kerjanya atau istimewanya ya, Dulur. Jadi yang pertama, dia mengeluarkan suara hanya dari satu sisi. Jadi kan daunnya itu kan ke bawah ya, hadapnya ke bawah. Nah, jadi suaranya yang dihasilkan itu hanya dari daunnya saja, karena magnetnya di vakum ya, atau daun bagian belakang. Nah, jadi untuk keunggulannya yang pertama, box turbo ini mampu meredam ya, atau mampu menghasilkan suara mulus walaupun speakernya sudah over ya, atau sudah sember, istilahnya seperti itu ya, Dulur. Itu yang pertama. Nah, jadi ketika speakernya itu sudah over, suaranya itu sudah, ibaratnya kalau kita dipasang di box biasa seperti yang bawah ini itu sudah over, sudah sember. Itu kalau di box vakum itu suaranya tetap mulus. Nah, seperti itu ya, Dulur. Itu dia keunggulan dari box vakum. Itu mungkin berlaku ke semua box vakum ya, Dulur. Jadi suara sembernya atau suara break-breaknya itu tidak sampai keluar ya, atau istilahnya itu di vakum di dalam. Jadi dia akan tetap menghasilkan suara yang bagus, seperti itu. Mungkin saya juga nanti akan buatkan video tentang ukuran box ini, karena ini custom ya, tidak sesuai dengan skema yang asli. Ini hanya sebagai contoh box vakum. Mari kita bahas untuk kekurangannya, apakah merusak speaker atau tidak, nantikan ya. Jadi teman-teman, untuk box turbo ya, box turbo itu sebenarnya dia tidak hanya dari segi penampilan itu bagus, karena rata-rata box vakum itu memang didesain berpenampilan keren ya, Dulur, bagus ya. Selain bagus penampilannya, box tersebut juga memiliki karakter yang bagus juga, Dulur. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan yaitu, benarkah box vakum merusak daun speaker? Dan juga apakah box vakum ini harus memilih komponen speaker yang bagus? Dan yang ketiga, apakah powernya harus besar ya, Dulur? Seperti itu pertanyaan. Oke, yang pertama, ketika kita menggunakan box vakum, itu otomatis kan seperti yang saya jelaskan tadi ya, seperti yang saya simulasikan, yaitu ketika suara cacat dia tidak mengeluarkan suaranya ya, mengeluarkan kecacatan suara tersebut. Maka dari itu ketika
apa namanya, suara itu tidak muncul, maka ketika speaker sudah over atau sudah istilahnya itu sudah sember-sember dulur, itu pasti akan digeber lagi. Kenapa? Karena dikira itu speakernya itu masih baik-baik saja, itu yang pertama. Jadi kesimpulannya membuat daun speaker rusak atau tidak, itu sebenarnya bisa iya dan bisa tidak ya dulur. Karena buktinya di teman-teman saya di sini banyak yang menggunakan speaker di bawah 200 ribuan. Dari mulai ACR yang seri terendah sampai Curve itu pakai box turbo itu masih aman. Itu kenapa? Karena bukan powernya, karena muternya musik itu tidak melebihi ambang batas ya dulur. Oke, yang kedua, jadi kesimpulannya tadi bisa rusak dan bisa tidak itu tergantung diri kita sendiri ya dulur. Itu bisa muternya itu terlalu kencang atau tidak seperti itu. Namun yang kedua, benarkah komponen speaker harus bagus? Kalau bagi saya pribadi iya. Terutama koilnya harus besar ya dulur. Karena ke koil semakin besar koil itu nada rendahnya semakin dapat. Jadi kesimpulannya speaker itu harus mendukung, itu yang pertama ya. Dan yang kedua koilnya juga harus mendukung atau harus istilahnya itu kalau minimalnya ya 3 in ke atas lah seperti itu ya. Terus apakah powernya harus besar? Ini yang menjadi kontroversi ya dulur. Jadi banyak teman-teman di sini menggunakan amplifier kecil, itu suaranya sudah mantap. Itu bisa teman-teman buktikan di apa namanya, dibuktikan sendiri di power teman-teman dan di box vakum teman-teman masing-masing. Itu ya. Jadi kesimpulannya yang pertama, mau rusak tidaknya daun speaker itu tergantung kita muternya ya, muter musiknya. Karena kadang daun speaker itu tidak apa-apa itu lho, tidak rusak, tidak sobek, namun koilnya itu mati. Atau istilahnya itu melebihi SPL daripada speaker tersebut, maka speaker itu akan putus koilnya. Jadi daun speaker aman namun koilnya mati. Itu kenapa saya sarankan pakai speaker yang koilnya besar. Di sisi lain suaranya lebih mantap, yang kedua koilnya lebih kebal itu lho, seperti itu. Nah, jadi yang terakhir apakah powernya harus besar? Sebenarnya tidak. Karena power itu tergantung daripada beban speakernya ya. Jadi kalau speakernya pakai yang bagus, otomatis powernya harus berdaya watt yang besar. Namun ketika speaker kita hanya speaker murahan, asal bunyi aja, maksudnya itu di sini saya tidak menyebutkan merek ya, namun banyak sekali speaker besar tapi koilnya kecil yang harganya murah itu ya. Itu tidak perlu menggunakan power besar seperti itu ya. Itu dia teman-teman, bukan ulasan ya, tapi istilahnya itu referensi dari saya ya. Karena saya juga pengguna box vakum dari dulu ya dulur. Jadi dulu pernah menggunakan box apa namanya, direct atau box CPS planar itu ya. Itu ketika terjadi apa namanya, kelebihan over atau kelebihan beban, bukan kelebihan beban tapi kelebihan suara ya itu. Itu sumbernya ketahuan, tapi kalau di box vakum itu tidak ketahuan. Jadi rahasia box vakum itu yang penting asal rapat dan juga asal benar-benar di bagian itu kan ada tutupnya dulu, ada tutupnya itu benar-benar harus rapat dan juga dalamnya itu memang harus benar-benar tidak bocor sama sekali atau sedikit pun jangan sampai bocor seperti itu. Oke dulur, mungkin video saya cukup itu dulu. Bila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya dulur, karena manusia tempatnya salah dan lupa. Oke, bila tahu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.